Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Andi Da Vinci. Oke ya, ini karena beberapa minggu kemarin juga kita cuti pulang kampung ke Jawa. Jadi mungkin beberapa minggu saya jarang upload ya untuk untuk upload seputar ini RF. Oke. Kemarin ada beberapa subscriber nanya yang nanya mengenai ini eh, kapasitor ya. Oke, kali ini di depan kita ada beberapa macam jenis konektor yang sering saya pakai ya, mulai dari low power sampai dengan high power ya. Low power itu kita kategorikan 500 wattan ya. Kemudian yang high power atau middle power, middle power itu dari 500 ke atas sampai dengan 2000 watt. Yang high power 2000 watt sampai dengan yang terakhir saya pakai itu adalah 8 sampai dengan 9000 watt. Karena kita next akan membuat project booster 10 kilo dari subscriber kami yang ada di Kalimantan ya. Cuma kita tidak sebutkan Kalimantan yang mana. Oke. Untuk yang kelas high power ini bisa kita sendirikan di sini konektornya ya. Ya, high power. Nanti akan kita ukur kapasitornya ada berapa piko. Ini yang middle, saya bilang middle ya. Ini. Kemudian ini cukup. Ini bekas mirek ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa harus yang putih, kenapa harus yang hijau, atau yang putih ini bisa dipakai. Ini juga yang warna hitam. Ini warna hitam PL. Ya, ini yang sini. Nah, ini yang sebenarnya ini asli konektor Daiwa 3 kilo ya, tapi ya saya heran juga ini kenapa Daiwa ini menggunakan yang putih ya. Nggak tahu lah, kita kategorikan yang low power di sini. Nah. Ini ada 3 kategori. Yang ini ikut sini lah. Yang ini low power. Low power ini ciri khasnya mempunyai kapasitansi atau nilai C yang lebih besar ya, yang mana power itu sekitar 500 watt masih bisa lah, di bawah itu sangat masih bagus ya, tapi kalau di atas itu nanti kurang bagus dipakai, nanti akan terjadi penurunan power, losses. Kemudian biasanya di sini gelembung ya, yang di konektor saya ada di sini ini agak gelembung kemarin kena power yang besar ya. Ini ciri khasnya, biasanya warnanya hijau. Ini untuk input juga boleh, untuk output ya maksimum 500 watt lah. Kalau ini mirek ini bisa di atas 500. Tapi ada yang putih biasa ya, yang murah, tapi dia terbuat dari plastik. Ini kategorinya sini. Walaupun dia putih, tapi kategorinya low power ya. Biasa dipakai teman-teman dalam membuat booster BTS. Itu cukup murah, tapi ya murahan lah, lebih bagus, lebih cocok ini. Yang middle ini ciri khasnya ini menggunakan jarum atau mini din juga ada ya. Nah, yang high ini. Sekarang kita ukur. Untuk pengukuran kita menggunakan Colpic. Kita ukur pada nilai C. Berapakah nilai C pada konektor yang warna hijau? Kita coba ukur di sini. Biasanya C-nya lebih tinggi nih. Aduh. Kita coba ini. 11 piko. Kita ulangi ya. Kita lewat depan aja sini. Kita cek di sini. Nah, ini C-nya lebih besar. Bisa dilihat. C-nya sebesar 20 piko ya. Jadi kalau kita menggunakan C20 piko, ini jumpernya itu cukup pendek ya. Biasanya kalau kita jumper 36 cm, seperempat lambda, itu nantinya dia di bawah itu ya. Ini yang hijau itu adalah 20 piko. Kemudian berapakah yang putih punyanya Daiwa? Kita lihat. Nah, di sini
4 piko. Kenapa Daiwa menggunakan putih tapi nilainya 4 piko, tapi untuk 3 kilo? Sebenarnya kategorinya ini di middle ya, karena nilai kapasitasinya kecil, 4 piko di sini ya. Terus kemudian kalau jumper menggunakan yang warna hitam. Kita coba warna hijau sama ya, karena ada jumper yang tipe PL itu warna hijau tuh sama 20-an juga. Nah kita lihat warna hitam berapa piko. Nah 10 piko. Nah, jadi cukup besar. Kalau ini jumpernya 2, jadi kita memiliki kapasitasnya sebesar 20 piko. Cukup besar ya. Ini sama nih konektor-konektor kayak gini, ini rendah untuk input, jangan dipakai untuk output yang besar ya, di atas 500 watt ya. Kemudian kita lihat untuk yang N type, ini N betina atau N female. Kita lihat berapa piko. Ini menggunakan jenis teflon, bisa dilihat hanya 1 piko, 2 piko. Ini pasti kalau untuk power yang besar pikonya pasti rendah. Kenapa? Bahannya menggunakan jenis teflon ya. Kita lihat untuk yang konektornya N male atau betina, apa jantan, mana nih sini. 4 piko ya, kecil ya. Terus ini adalah bekas konektor dari Mirek. Kita lihat, bisa dilihat ya, 4 piko juga. Ini kapasitas yang middle, jadi dipakai power ya di atas 500 watt, di bawah 2 kilo. Kemudian kita DIN. Nah DIN ini jelas ya, yang ori atau yang besar ini menggunakan jenis yang teflon. Berapakah kapasitansinya atau nilai C yang terdapat pada konektor DIN? 2 piko, bisa dilihat ya. Pokoknya konektor yang memiliki nilai C terkecil itu biasanya digunakan power yang gede. Nah ini 4 piko karena dia panjang ya. Ini yang jenis pendek, kita lihat 3 piko juga. Oke, selesai ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan atau merakit booster dengan kemampuan power tertentu, misalnya 2 kilo ke atas, pakai ini, nah itu boleh, sangat dianjurkan. Terus ada juga yang kemarin nanya, kalau misalnya menggunakan power 1 kilo pakai DIN gimana? Ya sangat bagus. Atau menggunakan N gimana? Ya sangat bagus juga. Atau 2 kilo menggunakan N boleh, maksimum ya. Jadi rekom untuk yang tipe N kayak gini, ini maksimum ya 2 kilo aja lah, jangan besar-besar daripada itu. Terus untuk power yang di atas 1 kilo, yang di bawah 1 kilo, yang 500 watt itu bisa menggunakan konektor ini, ya kan, masih bisa lah 350 sampai 500 watt, masih rekom ya, tapi tidak untuk continuous. Kalau dipakainya continuous ya silakan pakai yang ini, ya. Jadi sudah kita pilih untuk nilai kapasitansi yang di atas power ini atau yang high classnya itu rata-rata C-nya cuma 1 piko sampai 3 piko. Yang ini dari 3 piko sampai 4 piko. Ini. Yang ini yang low power ini 10 piko sampai dengan 20 piko. Yang ini lebih parah, ini 20 piko ini. Nah, jadi kenapa kalau nilai pikonya besar itu pastinya cenderung untuk power rendah ya, karena raw material yang membentuk daripada si konektor itu. Oke? Ya, oke. Terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe. Atau teman-teman ada yang nanya tentang seputar konektor. Ini konektor wajar yang sering kita pakai ya. Di luar dari konektor ini ya kita jarang pakai. Tapi rata-rata ini kita pakai. Terima kasih dan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.